Oke, selamat berjumpa kembali. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang momentum dan impuls. Nah, selanjutnya kamu akan mempelajari tentang hukum kekekalan momentum. Untuk memahami hukum kekekalan momentum, coba perhatikan gambar ini. Ini ada bola M1, terus ini ada bola M2. Oke. Nah, ini kecepatan awal ya, ini posisi awal. Bola M1 memiliki kecepatan V1 dan bola M2 memiliki kecepatan V2. Nah, di mana bola M1 ini bergerak ke kanan dan M2 ini bergerak ke kiri. Dan bola M1 dan M2 ini bergerak pada bidang datar ya. Oke. Bergerak pada bidang datar. Nah, setelah itu, kita sepakati yang bergerak ke kanan itu bertanda positif ya, yang ke kanan itu positif. Sedangkan yang ke kiri negatif. Oke. Kedua bola kemudian bertumbukan, dan setelah bertumbukan bola pertama bergerak ke kiri sedangkan bola kedua bergerak ke kanan. Ini setelah tumbukan. Setelah tumbukan bola M1, ini M1, ini bola M2 ya, berada pada bidang datar. Oke, berada pada bidang datar. Nah, setelah tumbukan ternyata M1 itu bergerak ke kiri, ini V1 aksen, ini artinya setelah ya. Oke, bola M2 bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Aksen ini menandakan setelah tumbukan. Nah, ketika kedua bola bertumbukan, tidak ada gaya luar yang bekerja. Oke. Namun yang bekerja pada F12, oke, F12 kita gambarkan ya. Gaya yang bekerja pada F12 ini F12. F12 ini adalah gaya yang bekerja pada benda kedua yang dilakukan oleh benda pertama. Oke, ini ada F21 dan F21 ini adalah gaya pada benda pertama yang dilakukan oleh benda kedua. Nah, kedua gaya ini merupakan pasangan aksi reaksi. Ini berdasarkan hukum ketiga Newton ya. Aksi sama dengan min reaksi. Oke, lalu kita masukkan F aksi itu adalah F12, reaksi itu adalah F21. Kita masukkan tanda min ya. Lanjut, setelah dari sini, ini gaya aksi reaksi pada bola itu pada waktu tertentu. Oke, delta T, ini F21 delta T minus. Oke, F kali T itu adalah impuls, atau impuls itu sama dengan delta P ya. Ini juga delta P, tapi ini pada benda pertama, ini pada benda kedua. Delta P itu adalah M1 delta V ya. Terus pada benda pertama M delta V pada benda kedua. Oke. Nah, yang selanjutnya kita kalikan aja langsung. M1 delta V itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kecepatan akhir setelah tumbukan tadi apa? Pada benda pertama itu adalah M1 V1 aksen ya. V1 aksen kurang tadi awalnya dia kecepatannya adalah V. Oke, V sama dengan ini negatif ya, delta negatif. Ini M2 V2 aksen ya. V2 aksen dikurang ini V1 tadi, ini V2. Oke. Nah, yang selanjutnya kita kalikan ke dalam. M1 kali V1 aksen itu adalah M1 V1 aksen dikurang ini M1 V1 sama dengan ini negatif M2 kali V2 aksen itu adalah M2 V2 aksen.
Terus ini negatif, negatif jadi positif ya. Negatif kali negatif kan positif. Positif M2 kali V2 ya. Oke, yang selanjutnya yang satu jenis ini ada aksen-aksen, kita buat satu ruas, dia serentak di ruas kiri. Oke, M1 V1 aksen ini negatif jadi positif ya, positif. M2 V2 aksen. Nah, yang selanjutnya ini ada M2 V2. Nah, ini ada negatif, berarti positif ya. M1 V1 tambah M2 V2. Karena M1 kali V1 itu adalah momentum, berarti M1 V1 aksen itu adalah momentum pertama aksen. Tambah ini M2 ya, berarti momentum kedua aksen sama dengan ini M1 V1 berarti P1. Ini M2 P2 adalah M2 V2 adalah P2 ya. Inilah hukum kekekalan momentum. M1 adalah massa benda pertama, V1 ini adalah kecepatan benda pertama, M2 ini adalah massa ya benda kedua, dan V2 ini adalah kecepatan benda kedua sebelum tumbukan ya. V1 dan V2 ini sebelum tumbukan, sedangkan V1 aksen dan V2 aksen ini adalah setelah tumbukan. V1 ini adalah pada benda pertama dan ini pada benda kedua. Persamaan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesudah tumbukan.